Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jawab lagi beberapa FRSKB yang masuk. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama, tindakan awal plasenta previa dengan keadaan umum jelek. Kalau keadaan umumnya jelek, berarti langsung prioritaskan tindakan awal infus untuk memperbaiki KU. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan inspekulo untuk memastikan bahwa darah itu keluar dari dalam uterus gitu. Kemudian yang kedua, syarat pemberian MgSO4. Tentu saja syarat pemberian MgSO4 itu tersedia antidotum, kalsium glukonas, kemudian pernafasannya normal, kemudian urinnya tidak oligo, kemudian apalagi ya, refleks patelanya positif. Nah, kecuali diazepam, jadi jangan pernah pilih diazepam untuk mengatasi kejang pada ibu hamil, karena diazepam ini efeknya bisa menyebabkan gawat janin. Kemudian yang ketiga, pulpennya mana? Kemudian ini yang ketiga, ibu menyusui ASI sedikit. Disebut apa? Itu sebutnya oligogalaksia. Ingat, kalau oli itu sedikit, kalau poli berarti dia banyak. Kemudian yang keempat, waktu kunjungan ANC atau hamil, ini kunjungan ANC ya, dengan umur kehamilan kurang dari 28 minggu, itu berapa kali? Langsung saja dijawab 4 minggu sekali. Ini masuk di saya, langsung saya jawab 4 minggu. Kalau 28 sampai 36 itu 2 minggu sekali. Kalau kehamilan di atas 36 minggu ke atas berarti seminggu sekali. Oke, kemudian kita lanjut nomor 5, penanganan abses payudara. Penanganan abses payudara kalau dia di BPM sama bidan berarti harus dirujuk untuk insisi abses dilakukan oleh dokter. Kemudian nomor 6, setelah plasenta lahir tindakannya apa? Jadi ingat, setelah plasenta lahir langsung dilakukan masase selama 15 detik. Kemudian nomor 7, plasenta lahir. Setelah plasenta lahir dilakukan masase 15 detik. Ini soalnya juga masuk di saya dan itu kayaknya soalnya berulang, tapi jawabannya cuma dibolak-balik aja kata-katanya. Oke, next. Plasenta lahir sudah di vulva. Kalau plasentanya sudah lahir, sudah ada di vulva, kita langsung pegang. Jawabannya itu pegang, kemudian lahirkan dengan memutar searah jarum jam sampai semua selaput terpilin. Jadi nggak ditarik, langsung dilahirkan dengan cara memegang oleh kedua tangan, kemudian diputar searah jarum jam. Kemudian nomor 8, ibu hamil pingsan, apa yang harus dilakukan? Skenario-nya itu ibu hamil pingsan di antrian. Kemudian tindakan awal bidan itu apa? Ya tentu saja ibu hamil yang pingsan itu penanganannya sebenarnya sama dengan orang yang tidak hamil pada umumnya. Cuman yang membedakan itu, kalau orang hamil yang pingsan kita juga harus memprioritaskan janin yang dia kandung. Jadi wajib ditidurkan miring ke kiri supaya sirkulasi ke janin tidak terhambat. Oke, kemudian Atia Miki miring kiri. Kemudian 9, asuhan untuk ibu kala 2. Ini kala 2 soalnya tidak lengkap, jadi tidak saya jawab. Intinya di asuhan kala 2 itu kalau sudah ada
Tanda gejala kala 2 berarti langsung menyiapkan pertolongan persalinan. Kemudian selanjutnya kita pastikan pembukaannya lengkap dan keadaan janin selalu dicek. Nah, selanjutnya menyiapkan ibu dan keluarga untuk bantu proses meneran. Tergantung nanti soalnya maunya kayak gimana. Oke. Yang 10, pemantauan postpartum 1 jam pertama itu setiap berapa menit? Setiap 15 menit. Kalau 2 jam pertama itu setiap 30 menit. Kemudian 11, asuhan atonia uteri. Selalu ini muncul, kadang muncul soalnya sampai 2-3. Ini jawabannya kalau asuhan atonia uteri pasti KBI. Kompresi bimanual interna 5 menit dilanjutkan dengan 2 menit jika kontraksinya bagus. Jika tidak kontraksinya masih tidak bagus, berarti kita ajarkan keluarga untuk melakukan KBE dan kita keluarkan tangan kita. Selanjutnya kita persiapkan rujukan dan maksudnya dengan terlebih dahulu kita menginfus si klien, si ibu. Kemudian selama di perjalanan kita minimalisir perdarahan, kita berusaha untuk mengurangi atonia uteri, mengobati atonia uteri, menangani maksudnya dengan kondom kateter atau sejenisnya selama perjalanan merujuk. Oke, nomor 12, persalinan distosia bahu, langkah awalnya apa? Ini juga sering banget masuk. Jadi langkah awal sebelum melakukan make-robirth, langkah awalnya itu episiotomi. Dilakukan episiotomi. Kemudian setelah melakukan posisi make-robirth, penekanan suprasimfisis atau manuver Masanti. Tapi jika yang ditanyakan asuhannya, penanganannya, berarti jawabannya adalah make-robirth. Dilihat pilihannya aja nanti. Kemudian 13, manfaat sadari apa? Tentu saja deteksi dini kanker payudara oleh diri sendiri. Beda dengan sadarnis itu oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau sadari ya di rumah aja, dilakukan oleh perempuan sendiri. Kalau sadarnis dilakukan oleh tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan, misalnya di BPM atau di puskesmas atau di rumah sakit. Oke, kita lanjut nomor 14. Ada ibu ditelan dukun. Perdarahan aktif dari serviks. Berarti ini ruptur serviks ya diagnosanya. Kemudian potensinya apa? Nah, potensinya itu kalau terjadi perdarahan berarti shock hemoragik atau shock hipovolemik. Tapi kalau dua-duanya ada berarti kita pilih hemoragik yang khusus untuk perdarahan. Kemudian 15, asuhan ibu hamil dengan KJDR atau IUFD, intrauterine fetal death. Apa asuhannya? Asuhannya tentu saja kalau dia di BPM atau di puskesmas, kita akan melakukan rujukan. Karena di puskesmas tidak ada dokter spesialis. Jadi kalau dia di RS, cukup kita kolaborasi dengan dokter SPOG untuk induksi, atau jika ada indikasi obstetrik dilakukan SC. Kemudian lanjut nomor 16, ibu riwayat abortus 4 kali atau abortus habitualis. Nah, berdasarkan pilihan jawaban yang ada itu yang memungkinkan hanya pemeriksaan TORS, yaitu toxoplasmosis, rubella, campak Jerman, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Karena TORS ini bisa menyerang janin dan akhirnya terjadi abortus. Kemudian 17, metode promosi kesehatan KB yang efektif untuk pasutri. Yang biasa digunakan sih ini, lembar balik. Next, 18, ibu tidak ber-KB, tiba-tiba suaminya pulang. Nah, itu kalau dia
datang ke kita sebelum bersenggama, sebelum koitus, berarti kita anjurkan pakai kondom. Tapi di soal kayaknya tidak ada keterangan seperti itu yang saya dapat, jadi saya langsung pilih saja kondar. Karena kondar ini efektif 72 jam pasca senggama. Oke, jawabannya kondar ya. Kemudian 19, BBL diberi ASI dan sufor tidak lama kemudian BBL diberi ASI dan sufor. Tidak lama kemudian dia muntah. Dia diagnosanya apa? Dia gumoh. Tapi kalau tidak ada gumoh, regurgitasi. Karena yang ada di pilihan itu tidak ada gumoh, guys. Yang ada hanya regurgitasi. Dan itu sama aja ya. Kemudian nomor 20. Izin bidan dalam memberi pelayanan. Izin bidan dalam memberi pelayanan ada di Undang-Undang Nakes, yaitu nomor 36 tahun 2014, pasal, kalau yang ditanyakan pasalnya berarti pasalnya 46. Kalau yang dicantumkan pasalnya 46, kemudian ditanyakan isinya apa, berarti ini izin bidan dalam memberi pelayanan. Kadang soalnya cuma dibolak-balik aja. Kemudian nomor 21, letak bokong murni teraba sakrum. Di soalnya itu seperti ini. Dia teraba sakrum. Berarti diagnosa kita dia letak bokong murni. Persalinannya dengan apa? Dengan bra. Manuver bra. Kemudian nih ya, jangan lupa. Kemudian nomor 22, MPASI bayi 8 bulan itu apa? Ini saya masuk juga. Pilihannya yang paling masuk akal yang ini. Bubur lauk ASI, langsung pilih A. Karena ini kalau di saya ini A. Kemudian B itu kan pilihannya ada bubur lauk, lauk dan nasi. Pilihannya itu cuma kayak dua-dua aja. Yang A itu yang komplit, yang ini langsung komplit 3. Ada buburnya, ada lauknya, ada asinya, yang lainnya tuh enggak. Jadi gampang aja sih saya rasa, karena ya gitu, kayak penjelasan saya di video sebelumnya, kadang pilihannya itu tidak homogen. Jadi itu memudahkan kita untuk menganalisis dan memilih jawaban yang tepat. Kemudian nomor 23, perebusan alat berapa lama? Ini juga masuk di saya. Perebusan alatnya 20 menit setelah air mendidih. Oke. Nomor 24, apa saja yang dinilai bayi baru lahir? Yang dinilai pertama kali saat bayi baru lahir cuma 2 untuk menentukan apakah dia asfiksia apa tidak. Menangis untuk menilai apakah dia bernafas secara spontan atau tidak, atau megap-megap dilihat dari tangisannya. Kemudian tonus otot, itu aja yang 2. Tapi pilihan jawaban kan katanya ada sampai 3, berarti masukin juga ini warna kulit. Kalau ada 4, pilihan jawabannya ada juga ini ateram. Kalau sebelum dia lahir kita harus menilai apakah kehamilannya ateram atau tidak. Kalau dia tidak ateram, berarti kita harus mengantisipasi secara dini ini asfiksia. Oke. Kayaknya kembali. Oke, next 25, benang merah APN. Ini tidak masuk di saya, meski saya sudah hafalkan. Benang merah APN itu ada keputusan klinis, yang pertama, yang kedua asuhan sayang ibu, yang ketiga pencegahan infeksi, keempat pendokumentasian, dan terakhir adalah rujuk. Yang sering masuk itu adalah pendokumentasian karena dia bikin soal partograf termasuk dalam benang merah apa. Jadi jawabannya pendokumentasian atau pendokumentasi ya benar kayak gitu soalnya, kurang lebih. Nomor 26, pemberian vitamin K1 dan HB0 kapan? Jadi kalau pakai referensi lama, ingat tips saya di video sebelumnya, kalau soalnya itu kebanyakan menggunakan referensi lama.
Jadi kita pakai referensi lama. Fitkas dan salep mata diberikan 1 jam setelah bayi lahir. Kemudian imunisasi HB0 1 jam setelah pasca pemberian Fitkah. Berarti kalau dia menanyakan berapa jam setelah lahir, kita jawab 2 jam ya. Ini Fitkah 1 jam. Berarti HB0-nya 2 jam. Gitu aja. Oke, ini adalah slide terakhir. Thanks for watching and see you on my next video. Semoga sukses ujian SKB-nya dan jadi ASN di tahun 2020 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.